Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now. Dan di Bali Now saat ini di sebelah saya sudah bersama Nikomang Larasati Kusumawardana, Putri Anak Indonesia Favorit 2021. Nah, kami akan membahas banyak hal yang akan kami bincangkan di sini tentang prestasi-prestasinya, tentang kegiatannya. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra, Laras. Tante panggil Laras ya? Iya. Laras, aduh Laras, aura modelnya kelihatan banget. Laras ini sebenarnya, jangan deh ngomongin usia ya, Iya. Kelas berapa sih? Kelas 6 SD. Nah pemirsa udah tahu, ngomongin kelas 6 aja udah tahu deh usianya berapa ya. Tapi tingginya itu hampir sama loh kayak Tante Heni ya. Iya. Jadi anak masih SD tapi tingginya seperti orang dewasa nih. Pantesan menjadi favorit Putri Anak Indonesia 2021. Nah, sejak kapan sih Laras mulai menekuni dunia modeling? Sejak awal-awal pandemi COVID, saya tidak memiliki banyak aktivitas. Maka dari itu, saya ingin memilih terjun ke dalam dunia modeling agar memiliki banyak aktivitas. Dan ternyata saya menjadi Putri Anak Indonesia Favorit 2021. Saat itu padahal di awal ya, di Iya. awal-awal menjadi model ya, sudah langsung menyabet gelar Putri Anak Indonesia Favorit. Waktu itu persiapannya gimana sih Laras? Kan Laras nih baru pertama nih mengikuti ajang lomba. Iya. Saya mempersiapkan catwalk pastinya agar bagaimana cara berjalan catwalk yang benar, dan saya mempelajari public speaking pastinya karena menjadi Putri Anak Indonesia itu tidak segampang yang kita lihat. Kita harus mempelajari bahasa, kita harus mempelajari public speaking, dan cara bergaul dengan teman-teman. Aduh, berarti memang attitude-nya Iya. benar-benar harus dipupuk dari diasah juga ya, nggak cuma harus pinter berjalan di catwalk, Iya. tapi ternyata harus memang cara bicara pun memang sudah ada aturannya. Iya. Aduh, luar biasa. Nah, sebenarnya yang mensupport Laras untuk menjadi seorang model siapa sih? Pastinya kedua orang tua saya sangat mensupport saya ke dalam dunia modeling. Gitu. Iya. Paksaan nggak saat itu? Enggak, saya emang menyukai Nah, dalam hobi. dunia modeling. Iya. Oh, dan kebetulan Laras memang hobi ya Iya. di modeling ya. Iya. Nah, pertama kali Laras mulai mengenal dunia modeling itu kan sebelum pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi berarti 2019 ya Laras ya? 2020. Oh, 2020 Iya. ya. Itu nah kan SD berarti kan waktu Iya. itu kelas berapa tuh? Kelas 5 2020 akhir. Iya, kelas 5 gitu. Atau sebelumnya Laras lihat-lihat mungkin di televisi atau di mana gitu lihat Ya, seorang saya model. melihat di sosial media, televisi seperti itu. Oke. Jadi saya mempunyai suatu niatan untuk terjun ke dalam dunia modeling. Oke, nah prestasinya pemirsa Bali Now ingin tahu di usia yang sangat belia banget, ternyata banyak loh prestasinya, nggak Iya. cuma Putri Anak Indonesia, ternyata banyak sekali Iya. prestasi yang sudah Laras dapatkan raih Iya. ya. Apa aja kalau bisa? Ada Putri Anak Bali Pendidikan 2021 sama runner up 2 The Crown Indonesia nasional. Itu di tahun berapa? The Crown Indonesia 2022 dan Putri Anak Bali Pendidikan 2021. Berarti dalam akademik juga ini ya, Laras berprestasi juga ya. Iya. Betapa bangganya ya sekolah ya. Dan waktu ini juga sudah hadir di acara Yohana di Bali TV ya untuk anak-anak berprestasi. Iya. Iya, dan luar biasa. Berarti dukungan dari sekolah bagaimana? Dan sekolah saya mendukung juga pastinya, mensupport. Mensupport Itu, ya ya. kegiatannya Laras kan harus sibuk juga, Iya. harus apalagi katanya sekarang Laras katanya Mama sudah sibuk show ya. Iya. Nah, kita pengen tahu nih di usia yang masih SD sudah show-show di panggung besar. Nah, biasanya show-show-nya di mana aja? Ada Bali International Fashion Week dan Indonesia Teen Fashion Week di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Itu biasanya sebulan berapa kali show biasanya Laras?
Tergantung job yang diberikan Oh, seperti gitu. itu. Berarti tidak rutin, tiba-tiba 1 bulan tuh bisa 3 kali Iya, gitu ya. bisa. Dan baru-baru ini sudah diundang sih di Bali Now, ternyata lagi sibuk show katanya ya. Iya. Segitu sibuknya. Itu mengganggu aktivitas belajar Laras nggak? Saya biasanya mengatur waktu sih untuk sekolah sama show. Oke, berarti les apa aja selain modeling nih yang Laras mulai ini sekarang? Ada Sekarang. les bahasa Hmm? sama dance sport. Dance sport juga. Iya. Waduh, mulai kapan nih mulai dance sportnya? Baru-baru sih sekitar 3 bulanan, 5 bulanan. Oke, udah lumayan lah Iya, ya. udah. Jadi sekolah iya tetap ya aktif, kemudian les-les apa namanya bahasa, Iya, bahasa. kemudian dance sport, kemudian apa lagi? Modeling. Modeling Iya. dan rencana presenting juga ya, belajar ini ya menjadi apa ya, siapa tahu karena itu bekal juga ya ke depannya sebagai public figure, sebagai calon apa ya, calon putri-putrian, siapa tahu Iya. ke depannya mengikuti ajang lomba yang lebih untuk dewasa kan, apa Iya. Putri Indonesia itu kan perlu juga public speakingnya mesti bagus. Iya. Ada rencana mempelajari berapa bahasa nih ke depannya? Pastinya saya mempelajari bahasa internasional, bahasa Inggris. Wajib ya? Ya, wajib. Mungkin saya tertarik ke bahasa Cina. Mandarin. Iya, Itu Mandarin. susah loh. Iya. Iya, tapi kan ya nanti kita ngobrolin, ternyata buat apa? Buat Laras akan mudah saja Iya. karena background ayah seorang pengusaha di daerah Kedonganan Iya. ya, punya kafe. Nanti kita ngobrolin masalah itu. Jadi mungkin Laras akan sering jumpa dengan tamu-tamu Iya. China dengan bahasa Mandarin ya, mungkin bisa belajar dari Iya. situ. Jadi tidak hanya 1-2 bahasa Iya. mungkin ya akan dipelajari ke depannya. Dan kalau Laras sendiri sekarang kan sudah sibuk nih, Iya. sudah sibuk mulai show gitu. Apakah Laras ingin mengikuti lomba-lomba lebih diperbanyak untuk lomba tingkat nasional mungkin? Iya, pastinya saya mempunyai suatu niatan untuk membanggakan kedua orang tua saya dan membawa nama Bali ke acara-acara bergengsi. Iya, waduh, keren ya. Ini anak muda loh, anak Bajang Bali yang aduh sangat belia tapi sudah sangat lugas banget cara komunikasinya. Kalau tentang support dari orang tua, mana yang lebih support, mama atau ayah? Pastinya kedua orang tua saya. Balance ya dua-duanya ya. Yang lebih biasanya kalau yang nganter-nganter show biasanya siapa? Lebih ke mama, soalnya papa juga sibuk di bisnis, tapi selalu mensupport saya. Iya, supportnya pasti masalah ini ya. Kalau ayahnya supportnya ini ya, masalah ya dong, nggak apa-apa. Sekarang kan memang perlu biaya ya, apalagi les ini, les Iya. itu. Ayah biarkan bekerja, mamah yang menemani ya. Oke, nanti di segmen kedua kita akan membahas tentang apa ya Laras, mungkin tentang support Iya. dari ayah, dari mama, kemudian kesibukan ayah yang begitu di bisnisnya, tapi sempat memperhatikan Laras sampai sukses seperti sekarang. Dan kabarnya juga kakaknya Laras Ya. yang nomor 1 berprestasi juga ya. Iya. Nah, itu prestasinya apa? Karena belum bisa hadir di Bali Now karena kejuaraan ya kayaknya ya hari ini ya. Seleksi SEA Games. Oh ya, bidang apa sih ininya prestasinya Muay kalau Thai. kakak? Oke, Porprov nah Bali Muay Thai. ya Juara mungkin 1. nanti di lain kesempatan akan undang Iya. kakaknya Laras karena hari ini sedang ini ya Iya. mengikuti seleksi ya, Iya, jadi tidak seleksi bisa SEA hadir. Games. Iya. Iya, oke. Baik pemirsa, nanti di segmen kedua Bali Now akan hadirkan siapa sih di balik kesuksesan seorang Laras ini, dan pastinya ayah dan ibunya akan kita undang untuk bincang-bincang di Bali Now. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama Laras, dan sekarang Laras sudah didampingi oleh kedua orang tuanya yang sangat luar biasa, yang sangat mensupport putra-putrinya dalam
berkegiatan sehingga mampu berprestasi, dan meskipun mereka ini sangat sibuk di sela-sela bisnisnya yang sukses. Nah, langsung saja saya sapa ayahnya dulu deh ini. Om Swastiastu. Punapti Gatra Beli Bejo. Saya panggil Bejo aja ya. Karena namanya Bejo itu artinya beruntung ya. Beruntung. Beruntung punya anak-anak yang sukses. Punapti Gatra Beli Bejo. Astagara Bejo. Sibuk apa nih di sela kegiatan-kegiatan mengurus putra-putrinya yang berprestasi? Ya tetap di jalur yang sama, di perikanan. Perikanan. Ya. Ternyata Beli Bejo ini adalah pemilik kafe di Kedonganan dan juga seorang pengusaha di bidang perikanan ya, yang setiap hari setiap hari lah ya di pesisir pantai yang ngurus-ngurusin ikan ya. Nah, Beli Bejo ini kan seorang istilahnya pengusaha sukses lah ya di bidang perikanan, kemudian kafe di Kedonganan. Masih bisa begitu telaten ngurus putra-putrinya hingga hampir semua berprestasi loh. Yeah. Yang nomor 1 juga di Muay Thai. Yeah. Nah, itu mereka ini kan berprestasi. Kalau yang pertama di Muay Thai itu, apakah Beli Bejo yang memang yang memaksa untuk kamu harus ke jalur itu, apa memang anaknya sendiri yang memilih? Itu memang anaknya sendiri yang minta itu. Oh gitu. Ya, dulunya dia sebelum di Muay Thai dia suka main bola di kiper. Berarti memang di sport ya, lebih di olahraga ya. Dan itu Beli Bejo memberi memberi izin kegiatan. Ya, tetap mensupport apa kemauan anak-anak kita sebagai orang tua ya, pasti harus mensupport ya. Oke. Nah, saat ini sebenarnya saya ingin bincang-bincang juga dengan yang anak pertama yang berprestasi, tapi karena sedang mengikuti seleksi nasional SEA Games ya, nantilah kita undang ke Balinau ya, Beli Bejo. Nah, Beli Bejo waktu ini sempat ini juga ya sibuk, kafenya sempat kehadiran saat G20, kehadiran Kanselir Jermannya. Kanselir Jerman. Kenapa bisa terpilih tuh? Menurut informasi dari Kedutaan Besaran Jermannya, dia memang sengaja mensurvei mencari salah satu yang terbaik di areal Jimbaran Kedonganan itu. Nah, mumpung Kampung Sipunlah mungkin yang lebih layak untuk menjadikan gala dinner ya, gala dinner beliau di Jimbaran. Akhirnya terpilih dan itu ya. Melalui survei juga melalui survei juga ya. Nggak sembarangan ya. Berapa orang itu yang hadir saat itu? Ada 30 orang. Dari itu Kedongannya 24, Jimbaran lagi 25 itu. Lagi hampir 50 resto, cuma kita aja yang dipilih. Oke. Dan yang hadir ke sana untuk gala dinner berapa orang, Beli Bejo? 17 orang. 17 orang. Tapi ya. pengawalannya lebih 100. Lebih bisa 100 orang ya pengawalannya. Jadi ya satu rombongan. Iya, benar. Luar biasa. Persiapannya saat itu gimana? Biasa-biasa aja. Karena waktu dia datang, seorang kanselir dia sembunyikan. Tidak boleh ada di publikasi ya. Publikasikan nggak boleh ya. Kita aja yang diberitahu di acara. Jadi persiapannya tidak terlalu harus membuat panik gitu ya. Karena itu luar biasa gala dinernya loh. Orang penting kan. Orang penting di luar negeri. Nah, Beli Bejo sekarang kita kembali lagi nih ngomongin masalah putra-putrinya. Ini Laras ini kan luar biasa, masih kecil, masih sangat belia, sudah berprestasi gitu. Apakah Beli Bejo merasa Laras ini apakah cukup sampai di sini kegiatannya, ataukah akan ada keinginan Beli Bejo? Ya, yang pasti kita support sampai semampunya dia lah berprestasi. Kita sebagai orang tua pasti mensupport. Mas sekarang kan tergantung Larasnya. Iya. Larasnya mau melaksanakan atau enggak? Iya. Oke. Nah, di sini hadir juga mamahnya nih. Yang super sibuk nih kayaknya. Laras kemana selalu diikuti, apalagi sekarang sudah menjadi putri anak Indonesia ini, harus benar-benar dibimbing. Nah, kalau lagi Laras show atau latihan gimana nih? Apakah Mbok Mawar, namanya Mbok Mawar. Ini apakah selalu harus mendampingi
dia selalu mendampingi karena umurnya kan masih kecil sekali. Masih SD. Semua harus diurus sampai A sampai Z-nya semua harus diurus iya? itu ya. Berarti- Harus diantar jemput, diantarin les, pokoknya persiapannya harus semua saya siapin. Semua ya, Iya. pokoknya siap siaga mama Iya. sebegitunya apa ya, total ngurus. Dan syukurnya Laras juga benar-benar mau ya. Iya mau. Dia malah kayak happy gitu, dia nggak pernah berasa bosan gitu nggak. Iya. Saat pertama kali Mawar ini memperkenalkan dunia modeling ya Iya. kepada Laras tuh gimana? Apakah alot? atau Ini gimana? karena pas COVID itu kan sekolahnya online, jadinya kan nggak terlalu banyak kegiatan. Itu daripada kamu bengong, yuk kita les modeling, coba-coba dulu gitu. Coba hal baru. Nah, coba hal baru gitu. Mau. Terus mau dia, terus langsung suka dia gitu. Izin sang suami nggak? Iya pastinya, pastinya izin. Karena pendanaannya Iya. ada ya. Iya. Waktu itu pasti ayahnya menyetujui nggak? Karena izin. Menyetujui. oh gitu langsung. Dengan usul ayahnya juga, karena kan sekolah online-nya sebentar, nggak terlalu sibuk sekali. Oh gitu. Berapa? Ini kan dia sudah les di modeling. Iya. Ada beberapa tempat les atau hanya satu tempat les? Pertama dapat berapa bulan aja, kayaknya kurang ada perkembangan gitu. Kemudian Ya, terus saya pindahin ke Miss Raka. baru terlihat Iya, baru terlihat. di awal-awal waktu persiapan mengikuti lomba itu gimana Bu Mawar? Itu dari gininya Miss Raka, setiap agensi biasanya dikasih informasi sama yang prejen-prejen itu, apakah anaknya ada yang berminat gitu. Terus diinfo sama Miss Rakanya. Ada lomba prejen gitu. Diikutkan. Diikutkan ya. Persiapannya berapa lama? Sebulan ya kayak. Iya, itu yang di provinsi. Jika ke nasional sekitar 3 diberi bulan. waktu 5 sampai 5 ya. Oh, Iya. seleksi di Bali seleksi. Seleksi di Bali dia dapat putri anak Bali Pendidikan. Bali Pendidikan 3 besar. Iya, iya. Terus dikirim ke nasional, dapat putri anak favorit 2021. oh Itu gitu. ya. Waduh. Benar-benar tidak menyangka ya, Iya. mungkin ya akan tiba-tiba prestasinya padahal hanya untuk mengisi kegiatan kan. Iya. Iya. Di sela-sela kosongnya waktu apa Covid. belajar. Covid ya. Lagi Covid waktu itu di rumah saja. Iya. Tiba-tiba berprestasi gitu. Bangga nggak beli bejo nih? Anak-anaknya Iya. berprestasi. Ya sebagai orang tua namanya anak berprestasi pasti bangga. Bangga ya, Ya. apalagi mewakili Bali. Bali ya. Nanti kedepannya siapa tahu lagi kan di tingkat yang lebih untuk yang kategori usia dewasa, biar kan Putri Indonesia ya. Ya, persiapannya harus benar-benar matang Iya. nih. Iya, ini berarti supportnya dari ayah, dari mama kan luar biasa, dan yang penting kan Larasnya ya. Iya. Mau nggak gitu. Nah, ini tadi Laras ngomong mau les, dia ingin ada beberapa bahasa. Gimana nih? Nah, sang ayah gimana nih? Ingin beberapa Iya. bahasa loh. Mungkin kalau orang tuanya, kalau saya sebagai orang tua mungkin pinginnya sampai 5 bahasa lah minimal. Iya sih Iya. ya. Nah, Karena itu tantangan nih. Sampai 5 bahasa, dan Iya. itu rasanya dipermudah karena kan di kafe sering ada tamu-tamu Iya, dari benar. mancanegara ya. Benar-benar. Dari China, Mm-mm. biasa Jepang, dari mana aja biasa tamu-tamu yang di kafe itu biasanya? Seluruh dunia lah kafe-kafe yang datang ke Jimbaran, ke Bali lah ya. Iya. Jadi mempermudah Laras dong. Laras ya benar. Iya, kalau belajar ada tamu Mandarin bisa bahasa Mandarin, belajar Langsung bahasa- praktek di iya, tempat ya. langsung praktek ya, berarti sudah benar-benar support dari segala macam sudah ada, tinggal Laras gimana, katanya 5 bahasa loh, harus 5 bahasa kata ayah nih. Gimana, sanggup Laras? Gimana coba? Mungkin sanggup. Jangan mungkin, harus sanggup. Harus sanggup ya, karena support dari ayah sudah ada, dari mama siap untuk antar jemput ya. Dan waktu ini sibuk, udah mulai show-show ke nasional tadi katanya, gimana Iya. tuh? Waktu dia show di Jakarta. Iya, Iya. kan kata udah sibuk Iya, ke nasional, iya. nasional juga. Iya, itu yang pas yang punya juga yang ini prejen ini. Yang mungkin- Terus setiap putri-putrinya diajak show di Jakarta. Sampai Ya. di Jakarta. Ya. Sama ada castingnya juga. Oh gitu. Iya. Jadi nggak sembarangan juga Enggak ya. di Seleksi juga. seleksi juga. Dari tinggi juga. Iya. Berarti paling muda dong Laras. Laras paling muda dia. Karena masih SD. Iya. Waduh, luar biasa
Mirsa? Gimana Yang Mbak? temennya paling kecil 13 ya. Iya. 13. SMP berarti. Iya, SMP. Berarti Lara sudah di usia yang sangat belia ini sudah bisa di panggung-panggung besar catwalk Iya. sampai di nasional ya. Tapi siap siaga kan mamahnya untuk Selalu siap siaga. Iya. selalu menemani ya. Iya. Kalau seandainya pas lagi show keluar daerah, gimana untuk memperhatikan anak-anak? Kan ada 3 ya. Iya. Yang pertama laki-laki, Iya. kedua Laki-laki. terakhir Laras. Ini Laras. Gimana tuh cara ngatur waktunya tuh? Kebetulan itu karena cowok kali ya nggak terlalu minta gini udah besar-besar lagi nggak terlalu diperhatiin. Jadi yang ini fokusnya ke sini Berarti banyaknya. ini Ya. yang cowok urusan ayahnya. Ya, urusan ayahnya. Tanggung jawab ayahnya. Ya, tanggung jawab Ya. ayahnya. Beda sudah arahnya sudah beda lebih sport Iya, inginnya yang iya. nomor 1, jadi itu tugas ayahnya. Baik pemirsa, kita nanti akan membahas hal-hal yang lebih seru lagi tentang bisnis Beli Bejo yang sukses juga di Kedonganan, seperti apa bisnisnya, kemudian juga prestasi-prestasi kedepannya yang ingin dicetak oleh Laras. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now masih membahas tentang prestasi-prestasi anak muda Bali, kemudian seorang pengusaha sukses juga dari Kedonganan, dan kami akan banyak nih akan mengupas tuntas nih tentang kesibukan beliau di Beli Bejo. Ini kan kita ngomongin pandemi, tadi udah prestasinya Laras ya tentang kegiatannya. Nah, ini ngomongin pandemi nih, walaupun sekarang sudah mulai berakhir ya, sudah mulai rame ya, ininya ya, kafe di Kedonganan saya lihat sudah mulai rame. Nah, saat pandemi gimana saat itu Beli Bejo? Kayaknya tutup semua ya kafe di Kedonganan. Waktu pandemi kan, jangankan kita bicara Kedonganan, dunia aja tutup waktu itu. Iya. Betul. Kita tutup total waktu pandemi itu. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Karyawan gimana? Karyawan yang pertama kita selama 6 bulan masih bisa ngasih uang beras lah, sembako. Tapi setelah itu dikirain cuma selama 6 bulan, atau bertahun-tahun akhirnya angkat tangan Setahun kita. lewat lagi, setahun masih. Akhirnya benar-benar habis-habisan ya. Tidur kita. Aduh, benar-benar mati suri mungkin saat itu kafe Kedonganan yang biasanya begitu ramenya. Iya, begitu ribuan orang biasanya Iya. di sepanjang pantai itu. Tur-tur itu biasanya Sepi travel-travel semua juga. Semua berteriak juga. karena biasanya kan dari China ya, tamu China yang banyak ya. Benar. Tapi saat itu tiba-tiba China yang Cina sudah menutup diri. langsung benar-benar tutup semua. Ada inovasi saat itu? Tidak ada. Karena tutup ya, tidak Tutup bisa ya. melakukan apa-apa. Tapi akhirnya ternyata karena Beli Bejo ini juga punya usaha di bidang perikanan di Kedonganan, gimana tuh mengatasinya? Nah, di saat pandemi itu sangat bersyukur sekali karena kita bisnis di perikanan. Karena tidak begitu terdampak untuk perikannya, tapi masalah pemasarannya yang berdampak. Kalau ikannya mah nggak takut Nggak pandemi takut. ya, tetap aja keluar ikannya, apapun keluar ya ikannya di Iya. laut. Cuman waktu itu gimana pemasarannya akhirnya? Ya, pemasaran cukup di daerah-daerah pesisir aja. Dan kalaupun ada ini permintaan dari luar Pulau Bali, kita kirim lewat ini. Oh, ada yang sampai Ada tetap sampai Pulau Jawa. Oh, ikan apa aja biasanya? Ya, kelas Kalau yang- cakalan, layang, itu tongkol, dikirim lemuru, ke Jawa. kirim ke Jawa ya. Beruntung terselamatkan dengan itu ya. Jadi kafe tutup nggak masalah, cuma kasihan Bermasalah ya karyawannya. karyawannya yang bermasalah. Kalau bosnya masih bisa bertahan hidup ya, apalagi ternyata masih bisa mengurus putra putrinya hingga berprestasi di kala pandemi loh itu. Astaga. Iya, kalau supportnya dari Mbak Mawar nih sebagai seorang istri saat itu bagaimana? Saat tahu kafe harus tutup, tidak ada tamu sama sekali, ini anak perlu biaya, gimana? Apakah ikut ke pesisir saat itu? Saya biasa ke pesisir Oh, iya? memang, ya. Ikut memang sama suami. Oh, ikut menemani Iya, membantu ke Bantu pesisir. ikut memang. Kita kan suami istri harus. Oh iya dong, masa uangnya aja sih. Iya, saya ikut tadi aja habis bongkar. Oh, iya. Oh tadi sebelum kembali TV Iya, sempat sempat juga. mengkarikan juga. Ya Baik. ampun, berarti memang harus Kerja kompak. kompak. Iya. Kalau nggak kompak gimana?
Terus kalau Laras nih, apakah ikut juga bantu ayah nih di pesisir nih? Apakah Bantu ke kafe sih kadang, bantu-bantu kalau lagi sibuk. oh di kafe lebih ke yang lebih yang lebih rapi gitu. Kalau di pesisir bukannya nggak rapi tapi lebih. Jadi kalau Laras lebih di kafe ya. Luar biasa kerja sama yang bagus. Nah kalau Laras nih melihat prestasinya kakaknya Laras nih, gimana tuh melihat kakak yang berprestasi? Bangga juga pastinya bisa ikut seleksi SEA Games, itu kan nggak semua orang bisa mendapatkan. Jadi Iya. saya bangga punya kakak. Iya berprestasi ya, Iya. dua-duanya berprestasi gimana luar biasa ya. Bisnis sukses, anak-anak berprestasi. Nah, suatu apa ya, rasanya tujuan hidup sudah hampir semua tercapai ya. Cuman agak kesenggol pandemi aja waktu Iya. ini, jadi agak terganggu juga Terganggu, ya. ya. Tapi sekarang dikala sudah pandemi sudah mulai lewat nih, sudah tidak ada. Gimana mulai rame nggak? Mulai ada kehidupan lah di sepanjang Pantai Kedonganan. Kafe-kafe pun Kafe-kafe sudah buka ya. buka semua. Tamu-tamu yang datang di Kedonganan sekarang tamu dari mana aja yang Kebanyakan kita domestik sekarang. Oh, domestik. Karena domestik lebih bergengsi sekarang. Kenapa begitu? Jadi, karena pangsa pasar kita memang untuk sekarang ini selama pandemi memang harus domestik. Oh iya, Iya. apalagi nih jelang akhir tahun nih. Akhir Nah, tahun, gimana ya. persiapannya di akhir tahun ini? Ya, Pergantian tahun. sudah kita persiapkan semaksimal mungkin untuk tahun baru ini. Akhir tahun ini Sudah ya. tahu lah ya seperti apa nanti Sudah terbiasa kita membludaknya. ya. Tapi yang pasti tamu-tamunya sudah tahu kan, tamu yang dari mana aja kayak yang kira-kira akan banyak nih di Kedonganan kira-kira. Kalau samar-samar tamu yang banyak akan datang kira-kira di Ya, tahun biasa Jakarta, Surabaya, Kalimantan ya, Sulawesi. Ya lokal yang lebih lokal ya, pokoknya dari domestik pasti akan pasti datang ke Bali ya, pasti mencicipi apa khas kuliner khas kuliner Bali, di barat. pesisir pantai. Oke, aduh. Baik pemirsa, banyak hal lagi yang nanti akan kita bahas di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, sudah hampir 1 jam nih. Nah ini sudah di segmen akhir nih, kita akan membahas tentang banyak hal lagi, tentang harapan-harapan kedua orang tua Laras yang memiliki putra-putri yang berprestasi. Nah, aku tanya ke Laras dulu deh. Laras kan punya kakak yang berprestasi Iya. nih. Gimana sih bentuk support Laras dengan kakak nih? Dia kan juga sering juara juga. Apakah merasa bersaing nih di rumah atau saling support? Saling support. Kan kemarin malam kakak saya persiapan untuk berangkat, saya ngebantu untuk packing. Ya, nyuruh jaga diri jangan sampai sakit. Aduh, adik yang baik. Berkat bimbingan ayah ibu nih ya, berarti ya benar-benar kompak gitu sampai anak-anaknya pun kompak gitu loh. Berarti itu bentuk dukungan ya. Kakak juga pasti sangat sayang dong sama Laras karena hari ini nggak bisa hadir untuk bincang-bincang, nanti deh next diundang di Bali Now. Dan Laras pastinya ingin terus berprestasi ya di bidang modeling ya. Ada nggak keinginan Laras untuk terus mengikuti ajang lomba nasional bahkan internasional? Pastinya ada, seperti Putri Indonesia seperti itu. Ya, sudah ada apa ya istilahnya, sudah ada persiapan ya Pak Wawarnya dari sekarang. Nah, gimana nih persiapannya kalau dari ibunya nih gimana? Persiapannya pokoknya apapun kegiatannya Laras kita pasti siap, Yang berusaha siap secara akademik. secara akademik, Ya, karena kan kalau les-les biar les-les yang lainnya bahasa gitu, public speaking Ya, gitu itu kan harus, harus ya. karena itu yang menunjang. Ya itu yang menunjang. Brain juga harus Ya. menunjang ya, bukan hanya beauty tapi Ya. brain juga. Wah, Ya. luar biasa. Ini ya nanti yang terima panennya ayahnya nih. Iya. Yang terima panennya nanti ayahnya, Ya. karena ini akan pasti kelak akan berprestasi ya Suahel ya. Kemudian yang anaknya yang pertama juga pasti kelak bakal Iya. terus mencetak prestasi Iya. gitu. Aduh, rasanya gimana ya? Pasti ada harapan-harapan yang luar biasa nih dari seorang ayah. Apa sih harapan-harapan kepada putra-putrinya ke depannya? Ya,
mungkin kalau harapan dari saya sebagai orang tua ya mudah-mudahan dia bisa berprestasi dan selalu baik sama orang dan selalu rendah hati, ya itu aja. Itu yang penting ya. Iya. Itu pesan dari seorang ayah, harus rendah hati. Seberapapun kita mendapatkan prestasi ya, kalau kita santun, tetap tanpa menghargai, menghormati orang lain, lebih lagi itu penilaiannya lebih luar biasa. Kalau harapan Bu Mawar ke depannya gimana? Harapan saya sama anak nih tambah rajin lagi belajar. Apa nak? Semoga bisa mencetak prestasi-prestasi lagi. Apapun kegiatannya anak-anak pasti saya support semuanya. Asalkan positif pastinya. Apalagi secara akademik juga, Laras juga ternyata berprestasi juga di sekolah. Dapat apa kemarin? The best student 2021 ya. Di jenjang SD. Berarti sebentar lagi SMP harus tetap mempertahankan, karena mempertahankan itu sulit loh. Jadi itu harus benar-benar support dari ayah, ibu itu tetap memantau. Aku mau nanya apa lagi sebenarnya? Banyak bertanya gitu tadi tentang bisnis sudah nih yang saling support ya di bisnis. Kemudian Laras yang begitu, aduh di masa harusnya biasanya kan bermain gitu ya kan, tapi Laras rasanya enjoy. Di sela-sela kesibukannya nggak ada merasa terganggu gitu. Aduh aku ingin santai, gimana tuh? Kan saya bisa ngebagi waktu gitu di saat ada beberapa waktu saya untuk bermain sama teman-teman ada. Oh, berarti memang sudah bisa tidak terlalu mengekang ya? Tidak. Kadang dia nonton sama teman-teman sekolahnya. Ya saya kasih waktu. Iya. Bebas tapi terpantau. Iya, bebas terpantau. Ini ayahnya sudah senyum-senyum bahagia gitu ya. Tapi kita berdoa semoga Laras nanti bisa mewakili, membawa harum nama Bali ya di ajang-ajang lomba berikutnya. Itu ya harapan orang Bali juga, harapan kedua orang tuanya pasti kan. Dan semoga sukses Laras ke depannya ya. Mbak Mawar sukses membantu bisnis suami. Sukses untuk ikan-ikannya beja ya. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan untuk wawancara dengan putranya yang sedang mengikuti seleksi SEA Games. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan keluarga yang luar biasa, produk lokal dari Kedonganan yang sangat berprestasi. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan motivasi yang baik bagi kita semua. Saya Henisyanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi Om.